Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada para peserta webinar Legalken bersama halotext.id. Pada kali ini kita akan berdiskusi mengenai isu-isu perpajakan yang ada di tahun 2020 ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di dalam webinar ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Amalia Cahyadini, SHMH selaku narasumber kita hari ini. Di tengah kesibukan beliau berkenan untuk sharing kepada kita semua mengenai isu-isu perpajakan. Izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita hari ini. Ibu Amelia Cahyadini SHMH merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan program kekhususan Hukum Administrasi Negara sejak tahun 2015. Beliau mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Perpajakan, Hukum Acara Tata Usaha Negara, dan beberapa mata kuliah lain. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman dalam merumuskan kebijakan publik di tingkat pusat maupun di daerah. Salah satunya mengenai kebijakan pemberian stimulus PBB perkotaan tahun 2019 dan tahun 2020 di salah satu pemerintah kota. Oke. Jadi memang di tahun 2020 ini mengenai perpajakan banyak pembaharuan diantaranya adalah mengenai penyesuaian tarif, kemudian juga yang tadinya perdagangan melalui sistem elektronik itu belum dipungut perpajakan, saat ini juga sudah mulai dipungut perpajakan. Kemarin kita juga mencoba melakukan advertising via Instagram ataupun Facebook, dan itu sudah mulai dikenakan pajak. Termasuk untuk Bapak Ibu yang berlangganan Netflix juga sudah mengenakan pajaknya juga. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber kita hari ini, Bu Amelia Cahyadini SHMH, untuk memaparkan paparannya kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih Kang Billy atas sambutan dan pembukaannya. Selamat sore Bapak Ibu. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat. Meskipun saat ini kita masih harus melakukan social dan physical distancing, tapi kita dapat bertemu melalui ruang yang disediakan oleh Legalken bersama halotext. Bagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Billy, nama saya Amelia, Bapak Ibu bisa panggil saya Amel. Saya di sini sebelum menyampaikan materi mengenai isu-isu perpajakan dan perkembangannya, saya di sini ingin bercerita atau membagikan sedikit informasi terkait dengan halotext. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak dari partisipan yang memperoleh informasi mengenai webinar ini dari Instagram halotext. Bisa kami sampaikan di sini bahwa halotext adalah sarana bagi kami, saya khususnya sebagai dosen pengajar hukum pajak, untuk membagikan berita-berita atau hal-hal yang sifatnya edukasi dalam media sosial yang saat ini bisa kami sampaikan bahwa Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling digemari. Jadi pada dasarnya halotext ini adalah learning hub bagi kami untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan hukum pajak. Nah, di sini saya menekankan bahwa informasi yang kami sampaikan sampai dengan saat ini memang berfokus pada aspek hukum perpajakan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa apabila kita berbicara mengenai pajak, maka seringkali kita langsung mengkaitkannya dengan administratif, bagaimana cara kita untuk melaporkan pajak tahunan, bagaimana penghitungan PPh dari perusahaan, dari usaha yang Bapak Ibu miliki. Saya pikir kalau hal-hal yang sifatnya administratif dan ekonomi itu sudah banyak sekali
akun-akun Instagram, bahkan Direktorat Jenderal Pajak juga sudah memiliki akun Instagram yang bisa membagikan informasi tersebut. Nah, tapi memang di sini kami melihat bahwa untuk informasi yang sifatnya aspek hukum itu memang masih sangat sedikit. Oleh karena itu, saya pribadi sebagai dosen pengajar hukum pajak sangat tertarik untuk membagikan informasi terkait dengan hukum pajak. Selain itu juga mungkin aspek hukum dari perpajakan ini masih kurang populer di antara kita, di antara masyarakat awam. Oleh karena itu, dengan harapan dapat memberikan tambahan informasi dan tambahan pengetahuan kepada kita semua bahwa ternyata perpajakan itu juga memiliki kaitan yang erat dengan hukum. Kurang lebih seperti itu terkait dengan Halotex. Lalu di sini juga bisa kami sampaikan bahwa kegiatan Halotex itu diantaranya kami menyelenggarakan webinar-webinar seperti yang saat ini Bapak Ibu sudah hadiri. Lalu kita juga menyediakan layanan berupa pendampingan. Pendampingan apa saja? Pendampingannya itu pendampingan membuat NPWP, pendampingan penghitungan pajak, itu juga Halotex ke depannya memang menyediakan layanan tersebut. Dengan harapan tadi basic awalnya itu adalah edukasi. Jadi kami harap pendampingan yang kami lakukan akan juga membuat Bapak Ibu atau tim Bapak Ibu itu bisa mendapatkan edukasi sehingga pada akhirnya Bapak Ibu bisa melakukannya tanpa perlu kami dampingi lagi. Seperti itu kurang lebih. Lalu untuk Instagram Halotex memang menjadi suatu hal yang menarik saya pikir karena kami tepat hari ini, kalau bisa dilihat, tepat hari ini Halotex sudah bergabung di Instagram selama 1 bulan. Jadi webinar ini juga merupakan bentuk syukuran kami untuk merayakan bahwa Halotex ini sudah 1 bulan dan sudah ya cukup banyak yang menjadi followers dari Halotex. Nah, untuk itu ke depannya kami juga ingin menginformasikan bahwa rekan-rekan itu juga bisa berkontribusi dalam Instagram Halotex, yaitu dengan cara sebagai guest kontributor. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa ikut serta dalam mengisi konten-konten dari Halotex. Untuk teknisnya itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui Instagram Halotex. Lalu selain itu juga ke depannya kami berencana untuk membuka kegiatan-kegiatan FGD yang tentunya tidak hanya dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang tertarik dengan aspek hukum perpajakan, tapi mungkin kita bisa menjadi lebih beragam pembahasannya. Misalnya nanti ada yang bahas dari aspek hukum, bisa juga ada yang membahas dari aspek ekonomi dan aspek administratif gitu. Jadi memang kami harapkan ke depannya Halotex bisa terus berkembang, tentunya atas peran serta juga dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja pemaparan singkat mengenai Halotex. Selanjutnya, sebenarnya ini merupakan webinar yang sifatnya santai Bapak Ibu, jadi nanti saya akan memaparkan, tidak banyak yang akan saya paparkan. Setelah itu nanti kita akan ada sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini nanti akan saya kembalikan kepada Kang Billy untuk memimpin diskusi, tapi nanti itu sifatnya diskusi yang sangat terbuka. Jadi dalam arti Bapak Ibu bisa memberikan informasi juga yang misalnya untuk melengkapi yang sudah saya sampaikan, atau misalnya ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan dan tanyakan, itu juga kami perkenankan. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Semoga sudah terlihat di layar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa ini merupakan basic dasar dari sesi diskusi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bahwa aspek hukum pajak itu tidak sama dengan pajak.
Sebagaimana yang kita tahu bahwa kata pajak itu sepertinya sudah sangat familiar di kehidupan kita, karena ya mungkin Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar kata pajak, juga Bapak Ibu sudah sangat sering membayar pajak, baik yang sifatnya pajak-pajak yang Bapak Ibu sadari seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, juga mungkin pajak-pajak yang seringkali kita sudah membayar tapi kita tidak sadar bahwa kita membayar pajak, seperti PPN, lalu pajak restoran, pajak rokok, dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagaimana ini definisi pajak yang saya kutip dari pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan. Nah, sifatnya ini memaksa sebagaimana diatur oleh undang-undang. Lalu juga kita ketika membayar pajak itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat kita rasakan. Tujuannya pajak ini sebagaimana yang mungkin juga sudah sering sekali Bapak Ibu dengar, yaitu adalah untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, untuk hukum pajak sendiri itu di sini seringkali mungkin sebagai orang yang awam, seringkali kita menafsirkan hukum itu sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Tetapi di sini saya mengutip definisi yang dikemukakan oleh Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, yaitu hukum itu adalah keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur kehidupan manusia. Jadi di sini kaidah yang dimaksud di sini itu adalah peraturan perundang-undangan, dan asas itu biasanya merupakan nilai yang ada dalam norma-norma dalam masyarakat. Nah, juga meliputi lembaga dan proses. Lembaga dan proses di sini itu termasuk lembaga hukum, lembaga-lembaga negara, dan prosesnya itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, dan apa yang terjadi. Nah, jadi hukum pajak itu adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kepada masyarakat lagi melalui kas negara. Jadi, bisa kita gambarkan dari definisi pajak dan dari definisi hukum pajak itu adalah peraturannya, rumusan-rumusan peraturan dan kebijakan, lalu pajaknya itu sendiri adalah beban yang harus dibayar oleh masyarakat kepada kas negara. Nah, di sini kita akan mulai masuk dalam, kita di sini akan mulai masuk dalam perkembangan isu-isu perpajakan. Jadi sebenarnya merupakan hal yang menarik ketika kita berbicara isu pajak tahun 2020, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada awal tahun 2020 bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19. Di sini saya bisa gambarkan melalui isu-isu perpajakan sebelum tahun 2020 dan isu-isu pajak pada tahun 2020 ke depannya. Isu pajak sebelum tahun 2020 itu dimulai sebenarnya sebelum tax reform itu juga sudah ada isu-isu perpajakan. Namun secara nasional biasanya isu-isu perpajakan ini kita mulai kategorikan sejak adanya tax reform pertama kali, yaitu pada tahun 1983. Yang mana pada tax reform 1983 ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu seiring dengan perkembangan waktu, tax reform ini kalau saya tidak salah sudah dilakukan sebanyak 5 kali, dan itu sudah terus-menerus memperbarui undang-undang perpajakan yang ada. Nah, namun pada tahun 2020, yang mana ketika awal tahun ini terjadi pandemi COVID, maka isu yang seringkali kita dengar itu adalah terkait dengan pajak pada era ekonomi digital. Sebenarnya pajak pada era ekonomi digital ini bukan merupakan isu baru, namun memang di Indonesia baru mulai sering kali dibahas dan didengar pada tahun 2020. Sebenarnya sejak tahun 2015 secara internasional itu mulai sering dibahas dan mulai
dirumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan perpajakan internasional untuk menangani dan mengikuti perkembangan ekonomi digital. Ini adalah beberapa peraturan dan peraturan kebijakan terkait dengan perpajakan pada masa pandemi COVID. Dimulai pertama kali dari keputusan Dirjen Pajak tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona ini. Kalau saya tidak salah, ini merupakan salah satu peraturan yang pertama kali dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak ketika virus corona ini dinilai mulai merebak di Indonesia. Lalu selanjutnya juga di sini pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan itu mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 23 yang mungkin sudah sering juga Bapak Ibu dengar, yaitu mengenai insentif pajak untuk WP terdampak corona yang diperbarui dengan PMK 44 lalu diperbarui lagi oleh PMK 86 tahun 2020. Lalu yang juga tidak kalah menghebohkan itu adalah peraturan Perpu nomor 1 tahun 2020, yang mana Perpu ini juga cukup menuai kontroversi karena pertama ada beberapa pasalnya yang dinilai memberikan perlindungan terhadap pejabat negara dalam hal pengelolaan keuangan negara, lalu juga terkait dengan isu-isu yang disebut sebagai Omnibus Law di bidang perpajakan, yang pada akhirnya oleh DPR di tahun yang sama telah ditetapkan menjadi Undang-Undang 2 2020. Lalu juga ada PMK 28 tahun 2020 terkait dengan fasilitas pajak terhadap barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID. Lalu ada PMK 48 tahun 2020. Dan beberapa peraturan lainnya yang banyak juga yang tidak dapat saya cantumkan di sini. Terkait dengan PMK-PMK yang sudah dikeluarkan, itu biasanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis atau lebih kepada hal yang sifatnya administratif. Lalu isu pajak tahun 2020 ini pada dasarnya pengaturan utamanya itu berada pada Undang-Undang 2 2020. Yang mana Undang-Undang 2 2020 yang disebut sebagai dalam tanda kutip Omnibus Law di bidang perpajakan itu berdampak pada 4 undang-undang, sedikitnya berdampak pada 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, lalu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Kepabeanan, dan Undang-Undang PPN. Nah, kurang lebih ini adalah 4 undang-undang yang terdampak. Jadi kalau misalnya kita mau kaji dari aspek hukum itu seringkali menjadi pertanyaan, apakah ketentuan dalam Undang-Undang 2 2020 itu mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Atau juga apakah memang benar bahwa Undang-Undang PPH, seringkali pertanyaan ekstremnya adalah apakah benar-benar Undang-Undang PPH itu sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Undang-Undang 2 2020. Nah, ini merupakan hal-hal yang saya pikir itu cukup menarik untuk kita diskusikan. Lalu terkait dengan isu pajak tahun 2020 ini, sebagaimana yang tadi sudah sebelumnya saya sampaikan, bahwa pajak pada era ekonomi digital ini merupakan pajak yang sedang, ya bisa dikatakan sedang trending. Dan oleh Menteri Keuangan itu juga merupakan pajak yang sedang diupayakan untuk dikejar oleh Menteri Keuangan. Nah, 2 jenis pajak yang terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik ini itu adalah PPH dan PPN. Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan PPH dan PPN untuk pajak untuk perdagangan melalui sistem elektronik ini dilakukan karena dengan adanya social dan physical distancing akibat pandemi COVID itu semakin populer di kalangan masyarakat dan juga bisa dikatakan dalam tanda kutip menyingkirkan transaksi konvensional yang dilakukan secara tatap muka. Oleh karena itu pemerintah
pada tahun ini apa ya? Kalau bahasa saya lebih serius untuk menanggapi kebijakan terkait PPH dan PPN perdagangan melalui sistem elektronik. Lalu mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membaca dalam beberapa berita bahwa pada tahun ini PPN untuk perdagangan melalui sistem elektronik ini sudah mulai diterapkan, yaitu sejak 1 Juli tahun 2020, dan sudah ada pedagang luar negeri yang sudah ditunjuk. Kalau saya tidak salah, sekarang sudah ada sekitar 28 perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut PPN dari jasa atau dari layanan yang telah diberikannya. Termasuk tadi yang sudah disinggung oleh Kang Billy di awal, untuk jasa-jasa periklanan di Facebook, di Instagram, itu juga sudah dipungut PPN. Apabila Bapak Ibu ada yang berlangganan Netflix, itu juga sudah dikenakan PPN. Jadi pelaku usaha luar negeri ini ditunjuk sebagai subjek pajak luar negeri yang akan memungut dan menyetorkan serta melaporkan PPN-nya. Jadi yang bayar PPN itu adalah orang Indonesianya, orang-orang yang berlangganan dan menggunakan jasanya. Namun yang melaporkan, memungut dan menyetorkan itu adalah pelaku usahanya. Begitu. Ini juga ketentuannya itu diatur dalam Undang-Undang 2 2020, tapi ketentuan teknisnya itu diatur dalam PMK 48 tahun 2020. Lalu untuk sanksi, dalam Undang-Undang 2 2020 itu juga sudah mencantumkan sanksi apabila bagi pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau yang di sini saya singkat PPMSE luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang 2 2020, maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai Undang-Undang KUP. Lalu bisa diputus aksesnya oleh Menkominfo atas permintaan Menteri Keuangan. Lalu pemutusan akses apabila setelah subjek pajak luar negeri tersebut ditegur tetapi tetap tidak memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Nah, sebenarnya mengenai sanksi ini sebelumnya juga sudah diatur, yaitu di dalam PP 80 2019. Namun memang dalam praktiknya sepertinya banyak sekali kendala terkait dengan akses pemerintah untuk menjangkau subjek pajak luar negeri ini. Jadi memang sebelumnya sebenarnya sudah diatur ketentuan yang kurang lebih sama, khususnya terkait dengan pemutusan akses oleh Menkominfo. Namun ketentuan itu sampai saat ini sedikit pengetahuan saya itu memang belum pernah diterapkan gitu di Indonesia. Jadi mungkin nanti apabila dari Bapak Ibu yang menghadiri kegiatan ini ada yang mengetahui apabila ada sanksi yang sudah diterapkan, mungkin kita bisa sharing-sharing untuk menambah pengetahuan bagi kita semua. Lalu selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan ketentuan pajak penghasilan perdagangan melalui sistem elektronik? Ini juga merupakan isu yang cukup menarik untuk kita bahas. Nah, Bapak Ibu, saya akan menayangkan peraturan existing dari ini adalah hasil riset saya yang saat ini juga masih berjalan, bahwa untuk PPH perdagangan melalui sistem elektronik dan juga peraturan untuk perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi ada dua di sini maksudnya. Yang satu peraturan mengenai PMSE-nya dan yang satu lagi peraturan mengenai PPH untuk PMSE. Nah, di sini saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Jika sudah mengeluarkan surat edaran, yang mana kalau dari segi hukum surat edaran ini bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Jadi surat edaran ini sifatnya pada himbauan. Yang mana dalam surat edaran Menkominfo ini dirumuskan mengenai definisi OTT. Di sini bukan operasi tangkap tangan Bapak Ibu, tapi adalah istilah
over the top, atau mungkin ini satu istilah dan singkatan ini juga sudah diakui secara internasional. OTT itu adalah singkatan dari over the top, yang mana kita kenal over the top ini bentuknya itu seperti Instagram dalam handphone Bapak Ibu, Google, lalu Facebook, Netflix, itu semua perwujudannya itu adalah dalam kewajiban dari usaha tetap dan berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, tapi bagaimana praktiknya? Sampai sejak SE ini dikeluarkan, belum ada tindak lanjut dari pemerintah Indonesia, juga belum ada kewajiban dari OTT atau PMSE yang dipenuhi. Artinya banyak sekali PMSE dan OTT ini tidak memiliki DUT atau sebutan awamnya itu seperti kantor cabang yang berada di wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, peraturan yang kedua, ini adalah peraturan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu PP 80/2019, yang mana di PP ini sebenarnya sudah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan PMSE dan apa yang dimaksud dengan perdagangan. Pengusaha luar negeri aturan PP 80/2019 itu merupakan PMSE luar negeri dan dianggap memiliki DUT di Indonesia. Lalu setelah terpenuhi kriteria itu, PMSE itu harusnya mendirikan BUT dan memenuhi kewajiban perpajakan. Tapi dalam prakteknya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu memang belum dilaksanakan, memang kewajibannya tidak dilaksanakan, sanksinya juga belum ada yang diterapkan. Nah, lalu pada tahun 2020 ini, itu pemerintah mengeluarkan tadi Undang-Undang 2 2020, yang mana PPh untuk subjek pajak luar negeri dengan SEP ini adalah significant economic presence dapat diperlakukan sebagai BUT, yaitu untuk para pelaku usaha atau OTT, para penyedia layanan OTT, itu dapat diperlakukan sebagai BUT apabila dia telah memenuhi kriteria kehadiran ekonomi yang signifikan. Nah, lalu juga di Undang-Undang 2 2020 ini tadi juga ditetapkan terkait ketentuan PPN-nya, dan lalu juga disinggung mengenai pajak transaksi elektronik apabila PMSE atau PPMSE tersebut tidak dapat membayarkan PPh, jadi dapat dikenakan pajak transaksi elektronik. Nah, pajak transaksi elektronik ini juga merupakan menurut saya ini highlight point juga dari Undang-Undang 2 2020, karena kalau kita bicara mengenai jenis pajak, maka pajak transaksi elektronik itu tidak dikenal sebagai satu jenis pajak di Indonesia. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Undang-Undang 2 2020 ini memunculkan jenis pajak yang baru untuk Indonesia, untuk pajak transaksi elektronik itu. Lalu juga tadi Undang-Undang 2 2020 itu juga mencantumkan ketentuan sanksi, sebagaimana tadi yang sudah saya tayangkan. Lalu untuk PPh sebenarnya secara umum diatur dalam Undang-Undang PPh. Ketentuan dalam Undang-Undang PPh itu dikenal adanya subjek pajak luar negeri dan adanya bentuk usaha tetap atau permanent establishment. Gitu. Jadi sebenarnya secara umum untuk perusahaan OTT atau mungkin yang lebih familiar kita kenal dengan misalnya Netflix, Facebook, Instagram, itu tuh sebenarnya berlaku nggak ketentuan Undang-Undang PPh? Berlaku apabila kita memang melihat
ketentuan Undang-Undang PPH yang merumuskan objek pajak penghasilan itu sebagai objek pajak yang definisi yang sangat luas. Jadi sebenarnya sudah berlaku, cuman yang jadi permasalahan itu adalah penerapannya, penegakan hukumnya. Memang sampai sekarang untuk PPH ini, bagaimana penerapannya PPH, PMSE, dan PPMSE luar negeri di Indonesia, memang sampai sekarang dari beberapa waktu lalu saya mengikuti kegiatan webinar. Salah satu pembicaranya adalah Pak John Hutagawa. Beliau, kalau saya tidak salah, itu adalah Direktur Pajak Internasional ya. Pokoknya ada. Jadi beliau tuh menangani pajak internasional dan memang ketentuan dalam Undang-Undang 2 2020 untuk PPH, PMSE dan PPMSE itu sampai saat ini memang belum bisa diberlakukan. Begitu. Yang baru bisa diberlakukan adalah ketentuan PPN. Jadi Indonesia hingga saat ini masih menunggu hasil konsensus OECD yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020. Kalau tidak ada kendala terkait dengan pandemik yang saat ini sedang berlangsung. Bapak Ibu, kurang lebih yang bisa saya gambarkan untuk isu-isu perpajakan ke depannya dari tahun 2020 ini dan mungkin hingga tahun 2021, itu yang pertama adalah PPH, PPMSE dan PMSE atau terkait dengan over the top tadi, karena ya tadi belum bisa diberlakukan di Indonesia, meskipun peraturan sudah ada, tapi belum bisa dilakukan di Indonesia, dan hingga saat ini Indonesia masih menunggu konsensus dengan OECD yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020. Lalu untuk PPN, PMSE, PPSE, itu sebenarnya sudah mulai dilaksanakan, namun praktiknya seperti apa, tentunya karena ini merupakan kebijakan yang baru saja diterapkan, dan pemerintah hingga saat ini masih terus menambah jumlah subjek pajak luar negeri yang dapat ditunjuk untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Jadi memang ini merupakan suatu hal yang menarik juga untuk kita amati, bagaimana efektivitasnya, bagaimana kepatuhan para pelaku usaha luar negeri yang ada di Indonesia, tapi harus tunduk pada hukum Indonesia selama dia memang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Lalu, isu ke depan yang di sini yang menjadi poin saya adalah pajak transaksi elektronik, yaitu tadi yang sudah saya singgung, yang menurut saya itu merupakan suatu jenis pajak yang baru yang dirumuskan oleh Undang-Undang 2 2020, yang tentunya selama ini kita belum pernah mengenal jenis pajak transaksi elektronik ini. Lalu tadi juga sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kang Billy di awal kegiatan, isu pajak ke depannya saya pikir itu ada mengenai RUU Bea Materai yang rencananya akan disahkan pada tahun ini, dan ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Bea Materai tahun 1985. Jadi kalau memang misalnya kita lihat, sudah lama sekali Bapak Ibu Undang-Undang Bea Materai ini tidak diubah gitu. Jadi memang nilai materai yang kita kenal itu kan saat ini 6.000 yang sudah sangat familiar, lalu ada lagi yang 3.000. Nah, jadi setelah sekian lama, setelah berapa belas tahun ini, akhirnya Undang-Undang Bea Materai ini diubah dan rencananya nominalnya itu memang akan berubah menjadi 10.000. Tapi memang ini belum bisa, kalau saya pribadi belum bisa membahas secara detail karena jujur saja saya belum pernah membaca rancangan undang-undangnya, dan juga mungkin akan lebih enak kalau kita bahas ketika undang-undangnya juga sudah dikeluarkan dan sudah berlaku. Begitu. Rencananya nanti undang-undangnya akan berlaku pada 1 Januari 2021. Begitu. Untuk pembahasan Bea Materai itu sudah dibahas juga dalam Instagramnya Halotex. Kurang lebih ada 3 poin. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat existing peraturannya saat ini itu seperti apa sih, materai itu ada berapa jenis, lalu untuk apa fungsinya, lalu bisa bagaimana cara pelunasan bea materainya, fungsi apakah satu dokumen itu harus selalu menggunakan materai atau tidak, itu bisa Bapak Ibu
cek atau Bapak Ibu lihat di Instagram Halotext. Oke, sekian Bapak Ibu paparan dari saya. Terima kasih banyak.